でかよ、てめえら。すねは佐々木はそれにふさわしい。扉閉めろっつの。ウケる。あんたは大丈夫。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini. Yang mana anime ini genrenya genre school romance, yaitu anime Yume Miru Danziwa Genjitsu Sugisa episode keempat. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Di awal scene kita ditunjukin scene lanjutan dari episode sebelumnya, yang mana setelah Aika dan Kei menghampiri Wataru, kini Aika pun merasa agak malu karena dirinya merasa saat ini dirinya lah yang seolah malah gantian untuk mengejar-ngejar Wataru. Dan ketika Kei bertanya tentang alasan Aika yang tadi menghampiri Wataru, di sini Aika pun tidak bisa menjelaskannya, seolah dirinya bergerak begitu saja. Seketika itu Kei pun beranggapan bahwa karena dulu Wataru sering kali mendekati Aika, sehingga membuat Aika merasa agak kesepian di kala Wataru yang sudah tidak lagi bersama dengan Aika. Lalu keesokan harinya, ketika Wataru sedang sarapan dengan Kaede, di sini Kaede mencoba mengomentari penampilan rambut Wataru yang terlihat agak berantakan. Dan benar saja, di sini Wataru pun baru sadar bahwa semenjak ia yang tidak pernah mengejar Aika, Wataru jarang sekali melakukan perawatan pada rambutnya. Lalu setelah itu, selang beberapa saat, sesampainya Wataru di dalam kelas, di sini ia dikejutkan dengan Kei dan Aika yang saat ini sedang duduk di bangkunya Wataru. Dan ketika Wataru menyapa Aika dengan nama marganya, di sini Aika pun terlihat agak kecewa. Mengapa Wataru masih saja memanggilnya dengan nama marganya? Lalu ketika jam istirahat, di sini Wataru hendak pergi makan keluar karena berhubung hari ini Kaede tidak sedang meminta bantuan Wataru untuk datang ke ruang OSIS. Dan di saat yang sama, di sini sepertinya Aika ingin menghampiri Wataru untuk mengajaknya makan siang. Namun karena Wataru keburu pergi, sehingga Aika tidak jadi mengajak Wataru untuk makan siang bersama. Setelah itu, ketika Wataru berada di luar, ia kebetulan bertemu dengan Shinomiya dan dua anggotanya yang saat ini sedang makan bersama. Wataru yang awalnya ingin makan siang sendiri, kini ia pun terpaksa harus bergabung dengan Shinomiya karena Shinomiya memaksa Wataru untuk ikut makan bersama. Lalu ketika Wataru memperhatikan cara bicara dari Yuyu, rupanya saat ini Yuyu sudah mengalami kemajuan. Yang mana awalnya Yuyu selalu malu dan tidak percaya diri, sekarang menjadi lebih percaya diri, terutama ketika berbicara dengan laki-laki. Bahkan tidak hanya Wataru, di sini Shinomiya juga sampai terpukau dengan perkembangan Yuyu yang menurut Shinomiya terlihat seperti sang malaikat agung. Lalu seusai makan, Shinomiya sekali lagi berterima kasih pada Wataru karena berkat dorongan dan bantuan dari Wataru kala itu bisa membuat Yuyu bangkit dan menjadi untuk lebih percaya diri. Selain itu, Shinomiya juga berterima kasih atas bantuan dan saran Wataru yang memintanya agar Shinomiya mensupport Yuyu agar bisa lebih percaya diri untuk melangkah lebih maju. Setelah itu, di sini Shinomiya mencoba membahas mbaknya Wataru, yaitu Kaede, yang mana Shinomiya tak menyangka bahwa Wataru merupakan adik laki-laki dari Kaede. Karena sebenarnya Shinomiya merupakan rekan akrab dari Kaede sejak awal masuk SMA.
Singkat cerita, beberapa saat ketika Wataru kembali ke kelasnya, dirinya dikejutkan dengan kondisi Takaki yang kini terlihat cukup terpuruk. Yang mana ternyata gara-gara Wataru kala itu yang mengirimkan foto Takaki bersama adiknya Aika, yaitu Airi, kepada adik Takaki. Saat ini Takaki pun seolah diteror oleh adiknya. Ya kayaknya sih Takaki ini takut sama adiknya dah, karena adik dari Takaki agak gimana gitu kepada kakaknya. 妹なら可愛いもんじゃねえじゃ言えない関係性があるよ。俺は愛理ちゃんじゃなくて。 Dan tak lama setelah itu, ketika Aika dan Kei masuk ke kelas, di sini Takaki meminta Wataru untuk ikut dengannya keluar sejenak untuk membahas sesuatu. Yang mana ternyata di sini Takaki mengungkapkan kepada Wataru bahwa alasan sebenarnya kala itu ia mendekati adik dari Aika tentunya agar ia bisa lebih mudah untuk mendekati Aika. Yang mana sepertinya di sini Takaki mencoba untuk mengabari Wataru tentang perasaannya kepada Aika. Sebab yang ia tahu dulu, Wataru selalu saja bersikeras untuk mendapatkan hati dari Aika. Namun karena saat ini Wataru hanya sebatas menganggap Aika sebagai idolanya, dirinya tentu saja tidak akan melarang Takaki untuk suka terhadap Aika. Selain itu, Wataru juga pasti akan mendukung apapun yang dilakukan Aika, asalkan ia bisa melihat Aika bahagia. Meskipun hal itu juga membuat Aika jatuh cinta dengan pria yang lain. Singkat waktu, ketika jam pelajaran tengah berganti, di sini Wataru diminta oleh salah seorang sensei untuk membagikan buku dari teman-teman sekelasnya. Dan ketika Wataru hendak memberikan buku milik Aika, di sini Babang Wataru malah mengurungkan niatnya karena ia melihat Aika yang saat ini sedang asik ngobrol dengan Takaki. Dan karena tidak ingin mengganggu hubungan mereka, di sini Wataru meminta kepada Kei untuk menggantikan dirinya yang membagikan buku pada teman-teman kelasnya. Singkat waktu, di saat pulang sekolah udah tiba, Wataru yang hendak pulang, di sini tiba-tiba ia dikejutkan dengan Aika yang sudah berada di belakangnya. Yang mana sebelumnya Wataru sempat mengira bahwa tadi Aika beranjak pulang bersama Kei dan juga Takaki. Namun di sini Aika pun menjawab bahwa saat ini dirinya sengaja ingin kembali ke kelas untuk mengambil barang yang ketinggalan. Dan karena merasa sekolah sudah agak sepi, di sini Wataru menawarkan dirinya pada Aika untuk menemani Aika kembali ke kelas. Seketika itu Aika yang mendengarnya pun merasa senang di dalam jiwanya. Tapi ya si Aika ini pura-pura biasa saja. Aika yang senang itu karena akhirnya ia bisa kembali berduaan bersama dengan Wataru. Dan setelah mereka berada di kelas, di sini dengan agak malu-malu kucing, Aika mencoba bertanya pada Wataru mengenai di manakah biasanya Wataru makan siang ketika jam istirahat. Dan setelah Wataru menjawab bahwa biasanya ia makan sendirian di luar maupun di kantin, di sini Aika seolah merasa khawatir pada Wataru yang terlihat kesepian ketika sedang makan siang. Namun saat Wataru mengatakan bahwa tadi ia sempat makan siang dengan Shinomiya dan anggotanya, di sini Aika pun sempat merasa terkejut, seolah ia merasa cemburu dengan Wataru yang makan siang dengan kakak-kakak kelasnya. Namun di sini Wataru menegaskan bahwa ia tadi hanya kebetulan bertemu dengan Shinomiya yang juga kebetulan merupakan teman akrab dari kakak Wataru, yaitu Kaede. Aika yang mengetahuinya pun kini berusaha mengajak Wataru agar dia ikut makan siang bersama dan juga teman-teman yang lain ketika jam istirahat. Namun karena Wataru telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjaga jarak dengan Aika, pada akhirnya Wataru tidak memberikan jawaban apapun tentang permintaan Aika tersebut. Dan setelah itu, di sini Aika menyarankan Wataru untuk merapikan rambutnya yang kini menurut Aika terlihat agak berantakan. Lalu saat ini Wataru meminta saran pada Aika,
yang mana Wataru ini ingin mengecat rambutnya, tapi dirinya bingung mau dicat warna apa agar ia bisa sesuai dengan selera dari Aika. Dan setelah Aika menyarankan agar Wataru menggunakan cat rambut warna hitam, dan oleh hal itu Wataru pun langsung pergi ke minimarket untuk membeli cat rambut yang disarankan Aika tadi. Dan sesampainya Wataru di sana, rupanya cat rambut yang ada di sana hanya tinggal warna coklat gelap saja. Dan karena dia agak males nyarinya dan lagian cat itu juga agak mendekati warna hitam, akhirnya Wataru pun tetap membeli warna coklat gelap tersebut. Dan setelah Wataru sampai di rumah, dirinya pun langsung mengecat rambutnya, yang mana Wataru juga dibantu sang mbak yaitu Kaede agar cat rambut dari Wataru bisa lebih merata. にすんなっつの。 おう、てか黒すぎない？ Lalu di keesokan harinya kita ditunjukin dengan para siswa yang telah diumumkan mengenai peringkat ujian semester mereka. Dan di sini sepertinya peringkat dari Wataru terlihat agak menurun cukup jauh, yaitu yang awalnya di peringkat 32 malah turun menjadi peringkat 65. Yang mana ia sadar bahwa hal tersebut dikarenakan dirinya yang kala itu sengaja serius dalam belajar agar bisa mendapatkan perhatian dari Aika. Sedangkan untuk peringkat dari Aika saat ini bisa dibilang meningkat cukup drastis, karena yang awalnya 27 kini telah naik menjadi peringkat kedua. Seketika itu di sini Wataru sadar bahwa alisan Aika dulu mendapatkan peringkat 27 itu semua karena dirinya yang selalu mengganggu Aika. Dan setelah itu Wataru pun dihampiri Takaki karena ia ingin pamer kepada Wataru tentang peringkatnya yang lebih tinggi daripada Wataru. どうしてそんなことに。でも遠くからファン冥利に尽きるぜ。 Seketika itu Wataru pun merasa seperti terkena tamparan keras dari Takaki, yang mana satu-satunya keunggulan Wataru dari Takaki hanyalah masalah pelajaran. Namun kini peringkat Wataru malah terpaut jauh di bawah Takaki. Lalu di akhir cerita, ketika Wataru berpapasan dengan Aika dan Kei, di sini Wataru pun dibuat senang oleh Aika karena Aika yang menyadari perubahan rambutnya yang telah dicat semalam. ああ、不意打ちで。 Dan yaps, itu lahir dari anime Yume Miru Danshi wa Genjitsu Sugisa episode keempat. Wedeh, Mimin jadi kasihan banget nih sama si Wataru. Padahal dirinya sangat cinta dan sayang pada Aika, tapi malah pura-pura menutup perasaannya terhadap Aika karena Takaki yang juga suka pada Aika. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.